di Dirty Little Secret part 2. Di part 2-nya tulisan di bawah kata 2 adalah when we live such fragile life is the best way to survive. Ketika kita hidup di kehidupan yang berat ya, fragile apa sih? Is the best way to survive adalah cara yang paling baik untuk bertahan. Ceritanya ini dimulai banyak percakapan. Saya akan mencoba beberapa nada intonasi a. Saya mulai. Bismillah. Bunda akan hitung sampai 3. Kalau kalian belum turun juga, kalian bakalan jalan kaki ke sekolah. Teriak Jana dari bawah tangga yang disusul teriakan-teriakan panik. Tunggu, loh kok kaos kaki aku di mana, Erga? Kamu ambil kaos kaki aku ya? Enggak kok, aku udah ada, jawab Erga. 1, teriak Jana. Tunggu, kaos kaki Raka hilang, teriak Raka lagi. Jana mendengar langkah kecil berlari masuk kembali ke dalam kamar tidur. Pakai yang lain aja kenapa sih? Jana mendengar Erga sedikit mengomel. Aku gak mau pakai yang lain, itu kaos kaki yang aku suka, jawab Raka. Sama aja, sama-sama putih kok, balas Erga. Lain. Raka tetap bersikeras. 2, teriak Jana lagi sambil melirik jam tangannya. Sekarang sudah pukul 6.35. Dia mendongak ketika mendengar ada langkah halus sedang menuruni tangga. Erga terlihat rapi dengan seragam sekolahnya. Raka mana? Tanya Jana. Bentar lagi turun, lagi pakai kaos kaki, ucap Erga lalu berjalan menuju lemari sepatu. Raka, bentar. Raka menjawab sebelum kemudian tubuh kecilnya berlari menuruni tangga. Lain dengan Erga, Raka masih terlihat berantakan. Rambutnya tidak disisir dengan rapi, kemejanya sudah dimasukkan ke dalam celananya dengan asal-asal dan kerahnya naik di bagian belakang. Dasinya mana? Tanya Jana sambil menurunkan kerah kemeja Raka. Raka langsung melirik Erga yang menganggukkan kepalanya. Ada di Erga, jawab Raka. Jana mencoba melarikan jari-jarinya pada rambut Raka agar lebih rapi. Tapi rambut keriting itu menolak bekerja sama. Sebelum melepaskan Raka, berlari ke arah lemari sepatu. Lampu udah mati semua? Tanya Jana. Dah, jawab Erga dan Raka bersamaan. AC, dah, jawab Raka sambil mengenakan sepatunya. Yakin? Tanya Jana. Raka mengangguk semangat. Ya udah, ayo berangkat, kita udah telat ini, ucap Jana dan mematikan lampu ruang tamu. Dia membuka pintu depan dan menunggu dengan sedikit tidak sabar hingga Raka selesai mengikat tali sepatunya. Pukul 6.45. Erga dan Raka lari melewatinya sambil berteriak. Aku duduk depan pada saat bersamaan. Aku duduk depan, kamu kemarin udah duduk di depan, ngomel Erga. Tapi aku kemarin kan sakit, jadi bunda kasih aku duduk depan, sangkal Raka. Kamu ngalah dong sekali-sekali, minggir sekarang giliran aku. Erga mencoba mendorong Raka yang sedang menghadangnya di depan pintu penumpang mobil. Jana hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan mereka. Setelah mengunci pintu rumah, dia pun menaiki mobil dan menghidupkan mesin. Dia menurunkan kaca jendela bangku penumpang dan berteriak. Bunda gak peduli siapa yang duduk di depan, tapi kalau kalian gak masuk sekarang juga Bunda berangkat sendiri. Dari kaca spion kiri, Jana melihat Erga menundukkan kepalanya dan membuka pintu belakang. Sedangkan Raka membuka pintu depan dengan senyum penuh kemenangan. Mau tidak mau dia tersenyum melihat anak-anaknya ini.
Meskipun mereka adalah anak kembar dengan wajah sama persis, tingkah laku mereka seperti bumi dan langit. Keduanya memang memiliki kepandaian jauh di atas rata-rata, tetapi secara emosi, Erga jauh lebih dewasa daripada Raka. Sehingga walaupun kadang-kadang Erga kelihatan sudah kehabisan kesabaran menghadapi Raka, akhirnya dia selalu mengalah juga. Untungnya mereka masih berumur 7 tahun dan masih ada beberapa tahun lagi sebelum mereka mulai pacaran. Jana berharap mereka setidak-tidaknya akan memiliki selera yang jauh berbeda sehingga tidak akan bertengkar rebutan cewek. Dia betul-betul tidak tahu bagaimana cara menengahi pertengkaran seperti itu. Jana mengucap syukur karena lalu lintas cukup lancar untuk hari Rabu sehingga mereka bisa sampai ke sekolah sebelum bel berbunyi. Belajar yang tekun ya, ucap Jana sambil mencium pipi Raka dan Erga. Jangan bandel, bunda gak mau dipanggil sama kepala sekolah lagi gara-gara kalian disetrap, oke? Oke bunda, jawab Erga dan Raka bersamaan. Lalu mereka turun dari mobil dan berjalan memasuki area sekolah sambil bergandengan tangan. Anak-anaknya tidak pernah berhenti membuatnya terkesima. 1 menit mereka bertengkar sudah seperti perang dunia ketiga. Tapi menit selanjutnya mereka sudah adem ayem seakan-akan pertengkaran tidak pernah terjadi. Setelah 1 lambaian tangan kepada mereka, Jana membawa mobilnya kembali ke jalan raya. Hari ini jadwalnya super padat. Ada proyek pembangunan mal baru di kawasan Mangga 2 dan bos sudah merongrongnya agar segera menyelesaikan desain bangunan. Kalau saja Minah, pengasuh anak-anaknya, tidak memutuskan menikah dengan sopir Jana sebulan yang lalu dan duanya balik ke Jawa, Jana yakin pekerjaannya tidak akan terbengkalai seperti sekarang. Dia sebetulnya tidak bisa berpikir dikelilingi 2 anak berumur 7 tahun yang bandelnya ngalah-ngalahin Dennis the Menace. 1 hari setelah Minah pergi, dia dipanggil ke sekolah karena Raka baru saja membuat salah satu temannya babak belur. Ketika dia melihat Raka yang tidak lebam sama sekali, meskipun wajahnya agak sedikit merah dan temannya dengan seragam agak robek dan hidung disumbat tisu karena mimisan, hal pertama yang terlintas di kepalanya adalah sejak kapan anaknya jadi preman sekolah. Ketika Jana tanya kenapa dia ngebukin temannya, Raka hanya menjawab, "Abis Mark bilang Erga banci, soalnya Erga gak mau balas pukulannya. Banci itu bad word kan bunda? Mak gak boleh pakai kata itu." Dengan jawaban seperti itu, Jana tidak bisa memarahinya, apalagi karena dia hanya mau membela harga diri kembarannya. Lain waktu, Jana ditelepon oleh Asti, ibunya Bowin, salah satu teman Raka dan Erga yang mengundang mereka ke acara ulang tahunnya. Asti berteriak histeris di telepon dan memintanya segera menjemput anak-anak di rumahnya saat itu juga. Jana terpaksa meninggalkan rapat dengan kontraktor dan datang secepat mungkin ke tempat kejadian. Dia baru saja turun dari mobil ketika melihat beberapa anak yang basah dari ujung rambut hingga ujung kaki dan diselubungi busa berwarna putih berhamburan keluar dari rumah Asti. Buru-buru dia masuk ke dalam rumah dan mengikuti jejak-jejak basah menuju kolam renang di halaman belakang. "Jeng Jana, akhirnya sampai juga." Jana mencoba tidak menghiraukan cara Asti menyapanya. Dia paling benci dipanggil Jeng, karena terkesan seperti ibu-ibu pejabat dengan sasakan super tinggi dan kalau bicara biasanya menggunakan bahasa Jawa halus atau bahasa Belanda. Erga sama Raka baik-baik saja kan? Tanya Jana khawatir. "Mereka sih nggak apa-apa, kolam renang saya yang bermasalah," jawab Asti sambil mengiringnya ke halaman belakang. Oke, ini flashback Jana sebenarnya. Ini flashback Jana tentang kenakalan anak-anaknya. Ya, anak berantem, anak kembarnya berantem, anak kembarnya buat ulah di rumah di pesta ulang tahun temannya. Biarkan saya minum dulu, maaf. Where's my Tupperware? Saya lanjut. "Mereka sih nggak apa-apa, kolam renang saya yang bermasalah," balas Asti sambil mengiringnya ke halaman belakang.
Langkah Jana langsung terhenti ketika melihat kolam renang berukuran kecil dan lebih cocok disebut kiddie pool. Tapi Asti yang bangga sekali karena punya kolam di halaman rumahnya menolak menyebutnya kiddie pool. Sudah berlimpah busa warna putih. Erga sama Raka numpain deterjen ke kolam. Jelas Asti. Saya lagi pergi ke dapur sebentar untuk ambil minuman, waktu saya balik keadaan udah begini. Seberapa banyak yang ditumpahin? Jana mencoba serius padahal dalam hati dia ingin ketawa. Dia tidak tahu dari mana Raka dan Erga mendapatkan darah kebandelan mereka. Jelas-jelas dia tidak pernah bandel ini sewaktu SD. Cukup untuk membuat kolam renang saya jadi begini, jawab Asti sambil melambaikan tangannya ke arah kolam dengan putus asa. Tanpa meminta penjelasan lebih lanjut, Jana segera mencari Ergen dan Raka lalu menggeret mereka untuk meminta maaf kepada Asti dan Bowin karena telah merusak acara ulang tahun itu. Saya minta maaf sekali lagi soal ini. Tolong saya dikirimin tagihan untuk membersihkan kolam renang, jawab Jana sambil menyodorkan kartu namanya kepada Asti. Jeng Jana, mohon maaf loh Jeng kalau saya lancang. Saya tahu anak-anak seumuran Raka dan Erga memang suka bandel, tapi kok sepertinya mereka bandelnya luar biasa ya. Jana mencoba tersenyum ketika mendengar komentar ini, meskipun dalam hati ia ingin meneriaki Asti agar tidak mengatai anak-anaknya. Biasanya mereka nggak sebenarnya ini, tapi baby sister mereka baru berhenti dan saya belum dapat pengganti yang cocok untuk mereka, ucapnya semanis mungkin. Saya tahu Jeng sibuk, tapi apa nggak bisa Jeng berhenti kerja untuk jagain mereka? Meskipun ada Asti lembut, Jana mendengar ada nada sinis di dalamnya. Asti, saya ini single parent. Kalau saya berhenti kerja, itu berarti anak saya nggak bisa makan, ucap Jana ketus. Oh Jeng, saya minta maaf, saya nggak tahu. Asti adalah jenis orang yang selalu mau tahu urusan orang lain sehingga Jana hanya harus menunggu 5 detik sebelum Asti menanyakan pertanyaan selanjutnya. Ayah mereka ada di mana? Jana menghembuskan nafasnya sebelum menjawab. Ayahnya anak-anak sudah meninggal. Satu kebohongan besar. Dia bahkan tidak tahu keberadaan laki-laki yang sudah menghamilinya itu. Mata Asti langsung terbelalak dan sebelum dia bisa bertanya lagi, Jana langsung memotong. Maaf, saya harus buru-buru. Sekali lagi saya mohon maaf soal ini. Tolong saya ditelepon kalau tagihannya sudah sampai. Jana langsung meninggalkan Asti yang masih kelihatan penasaran. Dia tahu bahwa kehidupannya adalah suatu misteri di antara para anggota di antara para orang tua teman-teman anaknya. Kebanyakan dari mereka menanyakan dia pasti menikah muda karena umurnya yang baru 27 tahun, dia sudah punya anak berumur 7 tahun. Dia bahkan yakin bahwa beberapa dari mereka menudingkan jari padanya sebagai korban MBA alias married by accident, tapi dia sudah hidup dengan gosip-gosip itu semenjak kehamilannya dan dia sudah kebal. Maaf, jadi waktu hamil kan emang Ben masih kuliah, kakak kelasnya si Jana setauku, dan Jana ini masih awal kuliah, dia masih di awal kuliah di Amerika juga. Dan akhirnya hamil, jadi dia melahirkan di umur 20. Sekarang anak kembarnya itu umur 7 tahun. Jadi umur Jana baru 27 tahun, maaf. Dan Ben 30 tahun. Setahu itu. Lanjut lagi. Jana kembali menumpukkan perhatiannya ke jalan raya menuju Rasuna Said. Mulai ngantuk aku. Maaf sekali lagi, maaf. Dia memasuki area bangunan kantornya dan berhenti di depan lobi. Joko langsung mengambil alih posisinya di belakang setir. Selamat pagi Mbak, ucapnya. Pagi Jok, balas Jana dan melangkah masuk ke bangunan. Oke, jadi ini udah si Jana ini tadi bayangin ya soal Asti, soal insiden itu. Terus ini setelah mengantar anak-anaknya dia masuk ke kantor.